family, selamat datang di Heart to Heart Podcast. This is the first podcast collaboration between PP Perki and Novartis Indonesia. Jadi hari ini sebenarnya spesial banget. Nggak cuma ini adalah podcast pertama kita, tetapi juga pas banget dengan momen-momen World Heart Day, Hari Jantung Sedunia. Dan tentu saja hari ini topik kita sangat spesial, yang kadang bikin orang takut, kadang-kadang juga bingung. Kita mau membahas mengenai kolesterol, terutama LDL. Katanya LDL itu jahat, tapi emang memang benar dia harus selalu jahat? Nah, sudah hadir bersama kita di podcast kali ini Dr. Ade Median Ambari, spesialis jantung konsultan. Beliau menjabat sebagai presiden dari PP Perki yang saat ini dikenal dengan Dokter Adem. Apa kabar, Dok? Halo, Heart Family, Nah, apa mungkin kabar? boleh dijelaskan, Dok, banyak banget Heart Family ini masih nggak tahu sebenarnya PP Perki ini apa sih, Dok? Oh iya, jadi kebetulan saat ini saya menjadi ketua ya, jadi presiden, PERKI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Ini adalah perhimpunan dokter Mhm, spesialis jantung dan pembuluh darah seluruh Indonesia gitu mhm. ya. Dan tentunya karena kita sangat peduli dengan informasi yang diberikan pada masyarakat, maka kita buat podcast ini dan ini yang pertama loh, Olive. Wah, keren banget. Ini yang ditunggu-tunggu semua Heart Family nih, kalau bisa satu Indonesia pokoknya. Secara nasional kita akan dengerinnya. Nah, jadi sekarang kita mau bahas mengenai kolesterol, Dok. Yang kita kenal kan komponennya ada banyak, Dok. Terus kemudian sebenarnya kapan sih, Dok? Apakah harus nunggu sakit kita cek kolesterol? Atau kan memang dari awal kita harus cek kolesterol? Ya, Gimana, Dok? jadi kolesterol itu sebetulnya, tidak menakutkan gitu ya. Oke. Jadi kenapa? Karena kita sebenarnya tubuh kita ini butuh kolesterol. Oke. Jadi secara normal kalau dia jumlahnya cukup, terbatas gitu ya, itu aman buat kita. Tapi kalau dia berlebih itu jadi masalah. Karena kita tahu bahwa kolesterol itu kan kita butuhkan. Mhm. Buat apa? Buat bikin hormon, buat pembangunan sel, membran sel misalnya, bahkan bikin vitamin gitu. Contohnya vitamin D aja atau, hormon kayak progesteron, Mmm, estrogen dan lain sebagainya. mhm. Nah, cuman masalahnya kalau nanti misalnya kolesterol ini tinggi, ya kita tahu kalau kita periksa kolesterol nih misalnya, Heart Family periksa gitu ya di laboratorium kita selalu periksa, "Oh aku mau periksa kolesterol." Biasanya yang keluar apa? Yang keluar kolesterol total, LDL, terus kemudian HDL, malah triglyceride gitu ya. Nah, nanti kelihatan tuh biasanya komponennya kita tahu nih, kan kita bicara LDL ya, kenapa sih LDL? Karena memang sampai saat ini target terapi kita adalah LDL. LDL menjadi bintang kenapa? Karena dia dianggap sebagai kolesterol jahat nih, Dr. Olive gitu ya, Oke. kolesterol yang jahat. Kalau kolesterol baiknya itu HDL. Jadi kita maunya apa sih kalau bisa LDL-nya itu rendah, HDL-nya tinggi gitu kan. Mhm, mhm. Nah, demikian juga nanti ada namanya trigliserida, itu termasuk golongan kolesterol jahat. Nanti kita bicara tentang ini. Iya, jadi sebenarnya banyak ya kolesterol ini nggak cuma satu Heart Family, jadi ada banyak. Jadi kadang-kadang kalau kita baca hasilnya kadang-kadang suka ribet. Nah, sejak kita nonton podcast ini, kita jadi nggak tahu jadi kita nggak ribet lagi nih, ini hasilnya itemnya apa sih, ini kok banyak banget gitu ya, Dok. Ya, kemudian banyak banget itu, Dok, yang, mitos-mitos dia Ya, bilang kalau misalnya, "Oh, saya kurus, saya mah pasti nggak punya kolesterol." Terus kemudian, kalau misalnya minum obat kolesterol, boleh nih saya makan apapun lah pokoknya yang penting kolesterol saya bagus, saya rutin minum obat. Dan kemudian buat yang sport enthusiast, Dok, kan banyak banget tuh suplemen, protein, kemudian nanti build muscle. Kira-kira kalau build muscle nanti makan putih telur tiap hari misalnya, itu kira-kira nanti LDL-nya gimana ya, Dok, ya? iya, kita harus tahu nih, Olive, bahwa kolesterol itu kan kita dapat dari 2 ya, satu Mhm. dari makanan, dari luar gitu ya, biasanya satu lagi dari tubuh kita sendiri. Kita tahu bahwa 80% kolesterol itu dibentuk di hepar, di hati kita gitu ya. Jadi, 80% tuh, 20% kita dapat dari makanan. Memang betul Oh. bahwa nanti kalau makan makanan yang mengandung, lemak jenuh atau trans fat gitu ya, itu akan meningkatkan kadar kolesterol kita, terutama LDL-nya gitu ya. Kita tahu LDL normal itu kita mau sih kalau bisa LDL itu kurang dari 100, Kurang itu dari 100, target kita oke. ya. Nah, kita anggap sebagai LDL yang normal. Tapi kalau lebih dari itu, itu kita anggap sudah, oh lebih dari normal, artinya sudah lampu kuning lah kalau bahkan sampai lampu Mhm, merah kalau misalnya nanti sudah ada penyempitan di pembuluh darah koroner. Nah, HDL itu juga targetnya kalau bisa di atas 60, mhm, kita maunya seperti itu. mhm. Nanti biasanya kalau di laboratorium dikatakan kalau laki-laki itu kalau bisa di atas 40, perempuan itu di atas 50 gitu ya. Oh. Nah, ini juga berpengaruh. Jadi intinya apa? Kalau kita makan berlebih, saya katakan berlebih gitu ya, misalnya nanti
kita makan-makan misalnya, daging merah, terus kemudian ada makanan lain misalnya bisa dari unggas juga gitu ya, atau gorengan tuh paling sering tuh orang Oke. Oh, Indonesia tuh, gorengan dia suka gorengan gorengan. gorengan nih Heart Gorengan Family. the best loh, waktu aku sekolah di Belanda nggak ada tuh yang namanya gorengan. Jadi cuma Indonesia yang punya. Dan itu kalau kita berlebih, itu lemak jenuhnya tinggi kan. Oke, Kita tahu, iya. wah kalau minyak itu dasarnya kolesterolnya nol kan, tapi kalau udah Heeh. digoreng lebih dari 2 kali, nah itu suka lemak jenuhnya, timbul Oh, dan itu oke. menyebabkan, peningkatan LDL ya, Mhm. dan itu akhirnya menyebabkan suatu proses yang disebut dengan aterosklerosis. Nanti kita Oke. cerita aterosklerosis itu apa. Oke. Mungkin jadi kalau misalnya LDL-nya tinggi, Dok, itu langsung harus kasih obat atau saya nggak boleh makan gorengan lagi nih? Nah, gitu ya. Kan kita nggak ekstrim ya, Nggak nggak oke. makan gorengan nggak enak dong Iya gitu ya. iya iya. Gorengan boleh gitu, makan Berarti gorengan, yang di tapi Belanda ingat ya kangen. iya dong, kangen gitu ya. Tapi gorengan itu oke. Jadi artinya Mhm. apa, kalau kita masak sendiri, Mhm minyaknya mhm. dipakai 1 kali, 2 kali, terus habis itu dibuang gitu Iya. ya, itu relatif oke lah gitu ya. Mhm. Nah, artinya apa, bahwa nanti gini, biasanya kita akan periksa tuh LDL ya, Oke. banyak panduan misalnya di Amerika pun gitu ya, atau di Indonesia dikatakan kalau nanti misalnya, kalau misal kita usia di atas 20 tahun gitu ya, sampai 40 tahun, itu biasanya, boleh deh kita periksa kolesterol kalau nggak ada faktor risiko ya. Iya. Tapi kalau kita ada faktor risiko bisa lebih cepat. Jadi biasanya kita periksa 5 tahun sekali, gitu ya. Oh, 5 tahun Tapi kalau udah sekali. 40 40 sampai 65 tahun, itu bisa 1 sampai 2 tahun sekali, tapi di mhm. atas 65 tahun kita setiap tahun harus periksa kolesterol kita. Mhm. Kecuali apa? Misalnya, tapi ada juga tadi kan tanya ya, kalau badannya kurus gitu Iya ya, iya. apakah nanti kolesterolnya normal? Belum tentu juga gitu ya. Oh, Kadang-kadang ada, orang-orang yang, berat badannya normal gitu ya, mhm. BMI-nya bagus, tapi kolesterolnya tinggi. Iya. Ada yang disebut dengan familial hypercholesterolemia. Jadi itu Oh, turunan tuh, diturunkan dari turunan. orang tuanya Oke. gitu, secara genetik, Iya iya. kolesterolnya tinggi gitu Iya ya. iya. Nah, terus kemudian kalau orang yang gemuk iyalah gitu ya. Mhm. Jadi kalau untuk orang-orang yang gemuk, yang diabetes tuh cenderung kolesterolnya tinggi, Ikut terutama tinggi ya, Dok, LDL-nya ya? ya. Oke, Mhm. iya iya. Jadi paling muda usia berapa, Dok, harusnya ngecek, Dok? Apalagi kalau turunan nih kita Nah, ini curiganya. menarik nih. Nah, beberapa literatur mengatakan anak kecil pun, "Dok, dicek nggak ya?" Bahkan gitu kalau kita punya namanya familial hypercholesterolemia gitu, anak-anak usia 9 sampai 11 tahun tuh boleh dicek. Oh. Heeh, kita lihat kalau misalnya, oh dia ternyata orang tuanya nih secara Mhm mhm. genetically kok LDL-nya tinggi nih, Iya gitu ya. Oh misalnya LDL-nya di atas 190 misalnya gitu ya. iya. Kolesterol totalnya di atas 240 gitu ya. Itu kan tinggi ya. Jadi anak-anak nih boleh kita periksa. Karena kita tahu kalau mereka-mereka yang dengan familial hypercholesterolemia gitu ya, itu resiko serangan jantungnya lebih tinggi. Jadi kadang-kadang sebelum 40 tahun dia udah serangan Udah jantung. Kita sering ketemu ya, iya, Dokter Olive makanya. ya, pasang stent usia baru 30-an gitu ya, Yes terus yes. bypass sudah ada loh, aku di rumah sakitku, Benar, iya. itu sudah ada, pasien-pasien yang masih muda ternyata dia, Oke. sudah harus pasang ring. Nah, berarti Heart Family kenapa kok usia penyakit jantung, serangan jantung bisa di bawah 40? Katanya sumbernya ini. Jadi Iya. pemeriksaan kolesterol LDL ini penting banget ya, Dok, ya berarti? Betul, tapi memang ada faktor risiko lain. Ya kalau Anda kolesterolnya tinggi, terus kemudian, merokok, punya darah tinggi, diabetes, wow, itu pasti resikonya lebih tinggi gitu ya. Tadi Oh, pertanyaan menarik, apakah langsung diobatin? Kita selalu katakan gitu ya, kalau mereka kita ketemu nih pasien-pasien kita maunya kan, kalau bisa nggak harus pasien sih, kalau iya. pasien-pasien itu sudah serangan jantung ketemu Dokter Olive di klinik misalnya, atau sudah bypass gitu Iya ya, itu harus minum obat namanya statin gitu iya. ya, bahkan high intensity statin, rosuvastatin atau atorvastatin. Nah, tapi mereka-mereka yang ternyata, oh kita periksa LDL-nya lumayan nih, ya ada dikatakan dia naiknya tapi nggak terlalu tinggi, kita bisa bisa pakai, satu lifestyle dulu. Memang intinya lifestyle, tapi bayangkan ya, Heart Family, kalau kita bicara lifestyle itu mudah ya, tapi mengerjakannya setengah mati tuh, gitu ya. Jadi kadang-kadang dokter-dokter ini, kita oke oke deh Ibu lifestyle-nya berubah, tapi kita kasih obat dulu nih, gitu Iya ya. Misalnya iya. kayak statin gitu ya. Statin itu adalah obat yang diberikan untuk pasien-pasien dengan namanya dislipidemia atau hiperlipidemia, di mana Mhm kolesterolnya tinggi gitu mhm. ya, sehingga nanti bisa turun. Nah, dosisnya nanti silakan datang ke dokternya deh, gitu ya. Nanti dokter akan pilihkan tuh jenis statinnya apa, berapa lama gitu ya. Mmm. Jadi nanti bisa tahu. Tapi pertanyaan tadi bagus tuh, apakah seumur hidup gitu kan? Iya, seringkali pasien takut, Dok, kalau Iya, mulai dan mereka ngotot, "Bulan depan saya mau cek lagi nih, Dok," gitu. Kayak, "Saya nggak iya. mau seumur hidup," Iya gitu. betul ya. Tapi gini, aku harus katakan bahwa obat itu nggak akan seumur hidup. Paling sial sisa hidup ya. Kalau misalnya apa, kalau misalnya dia sudah pasang ring, kalau dia sudah bypass itu wajib memang. Iya. Jadi kalau mereka-mereka yang sudah ada namanya coronary artery disease atau penyakit jantung koroner,
itu memang mereka harus minum obat statin itu, terus-terusan dalam jangka panjang. Kenapa? Yang kita tidak inginkan adalah terbentuknya endapan lemak lagi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kolesterol itu kalau dia berlebih, terutama LDL ya, Iya. trigliserid atau kolesterol total, apa yang terjadi? LDL terutama, dia itu, akan mengendap di dinding dalam pembuluh darah. Apa proses yang berikutnya terjadi adalah yang disebut dengan arteriosklerosis. Jadi suatu proses pengendapan lemak di dinding dalam pembuluh darah sehingga menyebabkan penyempitan yang disebut dengan stenosis ya atau plak gitu ya. Jadi lemaknya mengendap-mengendap sampai akhirnya terjadi penyempitan. Oh, iya iya. Kalau nanti penyempitan itu lebih dari 70% misalnya di Mhm. pembuluh darah misalnya yang, kiri depan atau yang kanan, maka pasiennya akan mulai merasa ada gejala nih, nyeri Mmm, dada. Nah itu mhm. yang dimulai kita katakan bahwa ini adalah suatu penyakit jantung koroner gitu ya. Bahkan yang paling berat adalah kalau ada serangan jantung, Iya. sumbatannya jadi total tuh gitu ya penyempitannya. Mhm. Sehingga pasien itu harus cepat dikasih pertolongan pertama. Kenapa? Karena bisa nyeri dada sampai kematian. Mmm. Nah itu. Wah, sesuatu banget nih Heart Family. Nah, sekarang balik lagi nih kita. Sekarang kan kita ini, sukanya sosial ya, Dok, ya. Sosial Mmm, battery kita nih harus full terus nih sekarang. Nah, jadi kita sering hangout, sering nongkrong, iya. terus belum lagi kalau berbagai event gitu, terus makanannya macam-macam ini, Dok. Jadi gimana kira-kira tipsnya supaya kalau kita nongkrong kan banyak kan kalau makanan yang cepat saji atau yang katanya tinggi lemak ya, Dok, ya. Terus kayak misalnya jajanan kaki lima, Iya. gorengan dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh lagi nih Dok seumur hidup, kalau nggak nanti Aduh, aterosklerosis nih. soalnya Dr. Olive saya tuh termasuk penggemar makan enak loh. Jadi jadi intinya tidak jangan terlalu ekstrim lah gitu Oke, ya. Maksudku gini, "Oh Dok kalau aku hangout boleh nggak?" Makan boleh gitu ya, mhm tapi nanti kan kita tahu batasan gitu ya. mhm, Artinya bahwa kita nggak mungkin lah, nggak makan misalnya nggak makan gorengan sama sekali gitu misalnya, atau nggak makan daging sama sekali, nggak lah gitu ya. Pasti akan makan, tapi porsinya yang penting ya. Terus kemudian apa yang harus, kita lakukan gitu ya. Nah, kolesterol itu begitu dia masuk nih, menjadi ada lemak jenuhnya gitu iya, ya. Nah, di saluran cerna kita tuh akan diserap. mhm, Ya, penyerapan itu akan terganggu kalau apa? Kalau misalnya kita nanti makan makanan yang banyak seratnya gitu ya. oke, Sayur, buah gitu, oke gitu ya. Sehingga dia, penyerapannya akan terganggu. Sehingga nanti makanan terus kemudian dengan makanan yang penuh serat, sayur, buah itu bagus gitu ya. oke. Atau kalau kita mau makan ada yang namanya lemak tapi dari nabati gitu ya. Oh, iya, Misalnya apa sih? Kacang almond gitu ya, kacang mhm mete itu bagus atau olive oil gitu ya. mhm, Bukan Dr. Olive ya, iya, olive oil. Jadi jadi itu juga berpengaruh gitu. Intinya apa? Bahwa nanti makan oke gitu ya, tapi olahraga juga penting gitu ya. Kita tahu bahwa aktivitas gitu ya, yang tinggi gitu dan terutama olahraga, itu ternyata dia menurunkan trigliserid. hmm, Sama dia meningkatkan HDL. HDL itu kan kolesterol baik ya. iya iya, Kita cerita kenapa HDL disebut kolesterol baik. Karena kalau LDL itu dia mengendap di dinding dalam pembuluh darah, sedangkan HDL dia mengambil tuh kolesterol jahatnya LDL untuk dibawa ke hati untuk dipecah oh, gitu ya. oke oke oke, Jadi kalau misalnya HDL-nya itu tinggi, tadi aku bilang di atas mhm 60, terus kemudian itu juga baik untuk kita. Jadi mhm, intinya makanan apa aja sih? Oh ya, di samping olahraga yang bisa naikin HDL, contohnya apa? Makan ikan laut itu penting. Bukan oke. ikan asin ya. Kalau ikan asin nanti malah tensi yang tinggi. Jadi omega 3 itu bagus, itu meningkatkan HDL, terus kemudian nanti menurunkan trigliserid misalnya, kolesterol juga bisa turun. Kalau jenis-jenis olahraga Dok, tadi kan Dokter singgung Iya, katanya olahraga bisa menaikkan HDL, harus olahraga sampai bagaimana ini? Kalau misalnya kayak pasca serangan jantung kan mereka biasanya mulainya dari intensitasnya rendah banget gitu betul. kan, pelan-pelan, apalagi habis bypass ya, gitu. Ada tips-tipsnya nggak Dok, kira-kira Iya, bagaimana? olahraga itu bagus. Jadi gini, kalau kita memberikan olahraga misalnya pada pasien ya, terutama pasien-pasien pasca misalnya pasang stent, pasang ring gitu ya, Iya, atau habis bypass, ada rumusnya namanya, FITT, mmm, Frequency, Intensity, Time, dan Type ya. Jadi olahraga yang baik itu adalah 3 sampai 5 kali per minggu, kurang lebih 30 sampai 60 menit gitu ya. Terus intensitasnya kita mulai dengan misalnya, low intensity atau moderate intensity mhm, gitu ya. Kalau kalau yang orang sering olahraga bisa pakai pace gitu ya. Jadi P1 sampai 3 lah cukup gitu iya, di situ oke, dulu gitu ya. iya, Kita mulai jadi olahraga itu mulai dengan yang ringan dulu gitu, kita bisa naikkan heart rate-nya pelan-pelan gitu ya, sehingga nanti, bermanfaat. Nah jenisnya apa? Bisa namanya endurance. Endurance itu aerobik lah, jalan, kemudian, jogging boleh, atau nanti berenang juga oke gitu ya. Terus bisa juga namanya resistance training, pakai mhm, beban boleh, tapi bebannya ringan ya tentu untuk orang-orang yang misalnya pasca serangan jantung atau pasien-pasien jantung gitu. mhm, Jadi kita mulai tuh dengan intensitas yang rendah, terus kemudian kita naikkan bertahap. Karena biasanya kalau kita langsung kasih dengan high intensity, apa yang terjadi harmful buat pasiennya gitu, oke, justru iya, membahayakan ya. mhm.
Oke, jadi kalau misalnya nih sekarang kan lagi banyak banget nih Dok yang suka olahraga, yang lagi musim kan ini ya Dok ya, padel, Padel kemudian gitu ya. lari, running, maraton berapa kilo gitu. Iya. Nah kalau kayak gitu sebaiknya kita mulainya gimana ya Dok ya? Kira-kira itu membantu meningkatkan HDL nggak ya itu? Nah, exercise pastinya iya. Jadi kalau misalnya olahraga yang teratur, jadi yang disebut olahraga itu kan berarti, waktunya khusus, terus kemudian kita lakukan teratur gitu ya. Jadi, walaupun kita pakai moderate intensity atau high intensity, jadi kalau di pedoman tuh dikatakan kalau kita pakai moderate intensity olahraganya itu antara misalnya 150 menit per minggu. Hmm. Atau kalau kita high intensity 75 menit per minggu, jadi lebih sedikit tuh gitu ya. Nah, oke, misalnya kalau mau padel boleh? Boleh, iya sih, boleh-boleh aja tuh, kan olahraga kan menyenangkan ya, fun gitu ya. Itu bermanfaat pasti untuk nanti menurunkan misalnya, meningkatkan HDL gitu, menurunkan triglycerid gitu ya. Ya. Walaupun memang saya harus katakan bahwa LDL kolesterol tuh sangat sedikit di yang menurunnya gitu ya dengan olahraga gitu ya. Tapi kadang-kadang harus bantu dari makanannya, terus kemudian dari obat yang harus dia minum gitu. Jadi lebih holistik ya Heart Family untuk Betul betul. perubahannya, nggak cuma dari aktivitas fisiknya aja, tapi dari lifestyle kita, jenis makanan, cara masaknya, jam makannya, semuanya itu Betul. harus dirubah ya Dok ya, supaya Ya. merubah. Nah, kemudian Dok, kalau misalnya ini sudah minum obat, dia boleh makan apapun atau gimana ya Dok? Jadi kan obat itu membantu untuk menurunkan Iya, kolesterol. Kita tahu, obat kolesterol itu macam-macam ya. mhm, Ada yang disebut dengan statin gitu ya, ada yang non statin. Yang statin itu misalnya nanti, Heart Family kenal yang namanya misalnya yang paling murah itu namanya simvastatin gitu ya. Ada nanti atorvastatin, ada rosuvastatin. Kalau yang non statin itu ada ezetimibe, bahkan ada obat-obatan yang lebih canggih gitu iya, ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menurunkan, kolesterol, termasuk LDL, kolesterol totalnya gitu ya. Nah, supaya apa? Dia hanya membantu kan. Tetap iya. aja kalau misalnya makannya sembarangan, istirahatnya nggak cukup, nggak olahraga, ya susah gitu kita nurunin kolesterol. Artinya apa? Bahwa walaupun kita minum obat tetap harus dikontrol ya. Saya katakan tadi, "Wah Dok saya nggak boleh makan apa-apa." Nggak juga gitu ya. Kenapa? Karena, kolesterol itu 80% kita buat sendiri di hati Mmm, kita gitu ya. mhm. Tapi memang 20% dapat dari makanan. Artinya bahwa terkadang kita membutuhkan obat untuk membantu ya menurunkan kolesterol kita. Karena kita tahu nih Dokter Olive, kalau mereka sudah serangan jantung gitu ya, sudah pasang ring gitu ya, ada Iya. penyakit jantung koroner, otomatis penurunan LDL kolesterol tuh harus lebih dari 50%. Jadi misalnya LDL awalnya dia, 160 lah gitu ya, Mhm, dia harus di bawah 180 atau oke, bahkan kurang dari 55 miligram per desiliter iya, kalau dia sudah penyakit jantung koroner gitu ya. Bahkan kalau dalam 2 tahun dia serangan jantung lagi nih, iya, harus lebih rendah lagi LDL-nya, targetnya iya. LDL-C-nya harus kurang dari 40. Artinya apa? Bahwa sampai saat ini kita meyakini nih ilmu pengetahuan nih, banyak penelitian segala macam, dengan kadar LDL kolesterol yang rendah gitu ya, dalam jangka panjang itu ternyata memberi manfaat yang banyak gitu ya. Menurunkan mortalitas gitu ya, hospitalisasi berkurang, kejadian penyakit, jantung koroner juga bisa berkurang dengan itu. Bahkan stroke ya, Iya, karena penyebab sakit jantung koroner dan stroke itu sama, terutama yang penyumbatan. berkaitan erat ya, Dok, ya? Berkaitan Mhm. erat gitu ya. Jadi sebenarnya itu mungkin mitos ya, Dok, ya, kalau Heart Family banyak dengar kalau kolesterolnya LDL terlalu rendah nanti saya jadi demensia, saya jadi pelupa gitu. Enggak Banyak juga ya. loh, Dok, yang nanya. Ih, banyak ya. Oh, Iya, iya nih, maksudnya heart family harus tahu ya, contohnya gini, mhm, bayi itu LDL kolesterolnya itu sekitar 30 miligram per desiliter. Toh bisa tumbuh berkembang ya, terus kemudian dia bisa jadi dokter gitu ya, kayak dokter Olive bisa gitu. Jadi artinya nggak usah khawatir gitu ya. Memang sampai saat ini nggak ada satu panduan pun yang menyatakan, berapa rendah sih kolesterol itu, semakin rendah dia makin baik gitu ya. Yang pasti kalau untuk mereka-mereka kalau misalnya nggak ada sakit jantung koronernya, nggak ada stroke-nya gitu ya, di bawah 100 deh oke gitu, miligram per desiliter. Tapi kalau udah punya penyakit jantung koroner lebih rendah lagi. Ya apalagi udah pasang ring, dia kan very high risk ya, berarti yes, harus di bawah 55 miligram per desiliter, oke. oke? Ya, terus kemudian mungkin Heart Family juga nanya nih, seberapa sering saya harus cek, Dok? Karena kadang-kadang nih kalau terutama yang sport antusias, mereka Iya kan sangat antusias sekali untuk ngecekkan ini ya, ada pasien-pasien iya. yang ekstrim tuh juga 1 bulan sekali ngecek, saya bilang, "Aduh buang-buang duit juga ya." Gitu, cuma mungkin dokter ada tips supaya Heart Family ini lebih tahu ini kira-kira paling idealnya berapa nih, Dok? Iya, betul. Jadi gini, kalau misalnya kita sudah cek kolesterol, LDL ya, kolesterol total, LDL, kemudian HDL, triglyceride
triglyceride gitu ya, yang untuk kita, ulang itu sebetulnya yang paling penting adalah LDL kolesterolnya gitu ya, nggak Mhm. harus semuanya, tapi kalau bisa semuanya lebih baik. Nah, di panduan tuh dikatakan paling cepat 4 minggu, tapi bisa juga 12 minggu. Kalau saya biasanya ceknya 12 minggu aja deh gitu ya. Kenapa? Karena pasien akan stres tuh seminggu 1 bulan lagi dia cek gitu ya, kok masih tinggi gitu ya, Iya, sebulan lagi enggak, padahal kan obat itu butuh waktu gitu ya, butuh iya. proses untuk nanti akhirnya bisa menurunkan, LDL kolesterol. Oke. Oh, iya. Tapi harus puasa dulu nggak, Dok? Kadang-kadang kan suka ada one stop itu yang kita Iya. ngecek-ngecek gitu. Nah, jadi memang kalau kita mau periksa empat-empatnya nih, kolesterol total, LDL, HDL maupun trigliserid, nah terutama trigliserid ya, kita harus pakai puasa tuh. Ya Oke. 10 jam sampai 12 jam. Iya. Kenapa? Karena dia sangat dipengaruhi oleh intake makanan, terutama karbohidrat gitu. Jadi Mhm. nanti jangan heran tuh, mereka-mereka yang habis makan trigliseridnya tinggi, wah nanti langsung diobatin gitu ya. Atau yang penderita diabetes juga, Iya, kok terus langsung trigliseridnya tinggi tinggi gitu nanti. ya, hati-hati. Jadi, untuk melakukan pemeriksaan ini juga kita harus hati-hati, karena apa, efeknya kalau misalnya trigliseridnya sangat tinggi, di atas 300 gitu ya, otomatis kita harus kasih obat kan. Mhm. Kan sayang ya, padahal ternyata harusnya nggak tinggi gitu ya. Jadi, mungkin ada baiknya kalau sering-sering check up, datang kontrol ke dokter jantung masing-masing ya, Heart Family, Iya, supaya dipandu lah, jadi supaya kita nggak salah-salah langkah juga. Nah, kemudian ya Dok ya, kalau misalnya nih, faktor lain yang menyebabkan peningkatan kolesterol, tadi kan kita udah ngomong kurang olahraga, iya. makan, berat badan, mungkin yang lain Dok, pola, mental, stres, Ya, terus betul sekali. Jadi, stres juga berpengaruh gitu ya. Kadang-kadang orang stres tuh makannya lebih banyak ya. Jadi kalau aku iya, stress eater. kalau aku stres makanya banyak loh gitu ya. Jadi itu juga jadi masalah gitu ya. Tapi iya loh, maksudku gini, sekarang ini ada faktor risiko klasik ya. Kita tahu bahwa penyakit jantung koroner itu faktor risiko yang klasik tuh merokok, darah tinggi, terus Ya, kemudian kolesterol yang tinggi, mhm, sama misalnya diabetes. Tapi ada faktor lain yang kita suka lupa. Contohnya apa? Stres, ya kurang tidur. kurang Kita tuh harusnya tidur. tidur 6 sampai 8 jam setiap hari. Oh Lebih gitu dari ya 8 jam Dok? nggak bagus, kurang dari 6 jam juga nggak bagus gitu ya. Terus satu lagi polusi udara, itu faktor risiko. Semakin banyak resikonya otomatis resiko untuk terjadi penyakit jantung koroner itu makin tinggi gitu ya, Oke, atau stroke juga makin tinggi gitu ya. oke. Dan Jadi sekarang cukup mhm, mengerikan loh, oh ya? di Indonesia ini 1 dari 3 orang itu hipertensi, dan 1 dari 3 orang tuh meninggal karena penyakit kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah termasuk stroke loh. Oke, Ini wow. nggak Nih, Heart Family nggak nakut-nakutin loh nggak gitu ya. nakut-nakutin, tapi ini penting banget terutama yang kurang tidur. Jadi kalau tidur malam kurang efektif ya Dok, LDL-nya bisa naik nih ya Dok? Iya, nggak tidur tapi ngemil ya. Lebih tinggi. Oh Gi ya, aku mau kasih tahu nih. Jadi untuk, Heart Family, jadi kalau usianya di atas 40 tahun, baik-baik itu laki-laki maupun perempuan, lebih baik medical check up deh gitu ya. Datang tuh, kita periksa ya oh, Dokter Olive ya, iya, untuk periksa periksa lengkap. laboratorium, Mhm, kalau perlu EKG-nya, kita treadmill, kita misalnya, echo gitu ya, mhm, untuk tahu apa profilnya. Jadi nggak usah takut ya kita medical check up, nanti ketahuan iya. sakitnya malah ngeri, enggak juga sih. Seringkali gitu Dok, kalau makin tahu makin panik nanti. Padahal Iya. sebenarnya semakin cepat kita tahu, kita makin sayang sama jantung Itu kita. dia, betul, makin sayang sama jantung ya. Gitu. Nah, Heart Family banyak banget yang kita dengar hari ini ya, ternyata LDL ini, penting ya Dok ya, nggak cuma hanya LDL aja tapi teman-temannya komponen total Iya, kolesterol, HDL, trigliserida, dan lifestyle kita sangat berperan penting untuk pencegahan penyakit jantung terutama penyakit, jantung koroner. Nah, kemudian, boleh nih Dok, Dokter Adem, kira-kira ada poin-poin apa yang mau disampaikan nih untuk Heart Family kita ini? baik, terima kasih Dokter Olive. Nah ini poin-poin pentingnya adalah apa, satu bahwa pemeriksaan kolesterol itu harus kita lakukan. Paling tidak kalau teman-teman gitu ya, Heart Family gitu ya, punya usianya lebih dari 40 tahun tadi saya bilang, oke medical check up deh untuk periksa laboratoriumnya ya. Periksa kolesterolnya, terutama nanti komponen kolesterol total, LDL, triglyceride maupun HDL. Oke, nanti kalau kita ketemu nih, tiba-tiba, LDL-nya tinggi, atau triglyceride-nya tinggi, atau kolesterol totalnya tinggi, apa yang kita lakukan? Oke, kita lifestyle modification dulu. Olahraga yang bagus, makannya diatur gitu ya. Terus kemudian jangan lupa olahraga gitu ya. Walaupun gerakan kecil itu sangat bermanfaat gitu ya. Kita bergerak, terus kemudian nanti paling enggak seminggu 3 sampai 5 kali olahraga, terus kemudian nanti kita makan yang sehat, mudah-mudahan sih kolesterol kita akan terjaga dengan baik. Tapi jangan lupa kalau nanti misalnya kolesterolnya sangat tinggi, LDL-nya sangat tinggi, silakan datang ke dokter spesialisnya misalnya atau dokter umum atau dokter Olive gitu ya, untuk nanti diberikan obat untuk menurunkan, kolesterolnya, terutama LDL-nya.
Oke, thank you so much Dokter Adem untuk sesi pertama kita hari ini. Sampai jumpa Heart Family di episode berikutnya. Sampai jumpa.